ya bisa saja terganggu secara teknis dalam sebuah pertandingan. Misalnya passing-nya salah, kemudian mainnya grogi, ya kan, nggak fokus. Ya itu salah satunya karena tekanan-tekanan yang mungkin saja mereka dapatkan dari supporter. Sepak bola Indonesia tak pernah berhenti melahirkan talenta-talenta muda. Berbagai prestasi sudah diraih Garuda Muda di berbagai ajang kompetisi internasional kelompok umur. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pemain potensial yang dimiliki Merah Putih. Sayangnya, tak semua pemain potensial tersebut berhasil menembus timnas senior. Bahkan banyak dari mereka yang tenggelam di level klub lalu hilang dari peredaran. Pengamat sepak bola tanah air, Kesit Budi Handoyo atau yang akrab disapa Bung Kesit, membeberkan alasan banyaknya pemain muda potensial Indonesia yang menghilang. Simak wawancara lengkap FIFA Gol bersama Bung Kesit dalam Sudut Sepak Bola Uncut. Ya, star syndrome itu bisa menjadi salah satu faktor ya yang membuat para pemain yang merasa dirinya sudah ngetop, ya sudah merasa star, kemudian ia mengabaikan prinsip-prinsip seorang atlet profesional. Misalnya, ketika nama besar sudah diperoleh, gaya hidupnya berubah. Kemudian latihannya yang sebelum-sebelumnya dia lakukan begitu gencar, begitu giat, mungkin prosentasenya berkurang ya. Kenapa? Ya karena star syndrome tadi. Kemudian merasa dirinya sudah hebat gitu. Dan star syndrome ini merupakan menurut saya ini sesuatu yang sangat membahayakan kalau seorang atlet ya, seorang pemain sepak bola itu tidak bisa kemudian membawa dirinya ketika dia sudah menjadi sosok yang terkenal. Kalau dulu atlet kalau nggak diangkat sama wartawan, nggak dimuat di media, nggak dimuat di koran, di majalah, di tabloid ya, atau masuk TV, orang nggak ada yang tahu. Kenapa? Ya karena wartawan atau media itu dulu selektif untuk membuat profil seorang atlet yang sudah mulai bersinar karena prestasinya itu menjadi salah satu acuan untuk bisa masuk dalam profil ya di media baik cetak maupun elektronik. Jadi ada klasifikasinya lah ya. Kalau masih rata-rata air sih jangan harap bisa masuk atau dimuat tulisannya di media gitu ya. Tapi kalau dia pun sudah hebat, ada kriteria yang kemudian dijadikan patokan bagi sebuah media untuk menampilkan sosok ini gitu. Karena apa? Karena media itu punya tanggung jawab. Jangan sampai orang ini, si atlet ini atau si pemain sepak bola ini dibikin profilnya, kemudian ngetop, dia lupa diri. Ya, lupa diri itu. Nah, sekarang dunianya sudah berbeda. Sekarang tanpa media massa, ya, atlet atau pemain atau siapapun dia bisa mengeksplor dirinya sendiri gitu loh. Dia bisa memunculkan dirinya sendiri. Bahkan orang lain pun yang katakanlah saya misalnya kagum dengan sosok Marcelino misalnya. Saya bikin aja nih di medsos saya bangga-banggain yang namanya Marcelino Ferdinand gini. Kemudian katakanlah viral. Ya, jadi viral, jadi pembicaraan di mana-mana sampai si pemain ini tahu gitu. Wah, gue viral nih gitu kan. Nah, itu juga kan sangat berbahaya. Ya, artinya jangan sampai kemudian karena sekarang dunia digitalnya sudah begitu luar biasa, orang bisa bikin apa saja ya, termasuk diri kita sendiri misalnya saya punya tim konten lah gitu. Saya atlet nih. Saya punya tim konten yang selalu mengikuti gerak-gerik saya gitu kan. Tapi kan itu kemauan saya, bukan kemauan orang lain ya. Makanya saya bilang tadi, kalau media mau menampilkan sosok seorang atlet atau siapapun dengan kebintangannya, itu betul-betul kriterianya harus tepat gitu. Jadi tidak sembarang gitu. Jadi memang pertama media itu punya peran ya, punya peran untuk bisa mengangkat seseorang, bisa juga menjatuhkan seseorang. Itu kan media begitu ya. Cuma kalau tanggung jawab media yang saya sebut misalnya media pers, itu tadi saya bilang ada seleksi gitu. Artinya ketika dia ingin menampilkan sosok seorang bintang, itu ada kriteria gitu. Ini sudah pantas atau belum. Karena apa? Misalnya bintang muda gitu. Kalau dia terlalu dipuja-puja,
tulisan-tulisan dari si wartawan terlalu memuja-muja padahal tidak sebanding atau belum sebanding dengan dia punya prestasi, ini akan sangat berbahaya. Berbahaya buat dia karena masyarakat kan yang membaca nih, masyarakat yang tahu, wah dia ternyata udah begini, hebat gitu. Padahal pemain ini belum ada apa-apa gitu ya. Jadi itu yang saya maksud bahwa peran dari media itu menjadi sangat penting ketika ingin menuangkan satu narasi terhadap atlet yang memang punya kemampuan, punya prestasi ya dengan kebintangannya. Nah kalau sekarang kan orang baru kemarin sore jadi pemain nasional misalnya, ya kan, prestasinya juga belum ada ya, tapi karena wajahnya ganteng, ya, bodinya oke, kemudian langsung di profil, dibikin cerita-cerita bagaimana dia, padahal dia belum ada apa-apanya, gitu. Akhirnya apa? Ketika semua orang membicarakan dia, ketika seluruh mata memandang ke dia sebagai sosok atlet yang dianggap punya kelas gitu, padahal belum apa-apa, akhirnya dia merasa jumawa. Atlet itu merasa jumawa, kemudian merasa sudah hebat, padahal belum apa-apa. Ini yang berbahaya. Gitu. Akhirnya apa? Ketika ketenarannya sudah sedemikian besar, tapi tidak diimbangi dengan kemampuan yang sesungguhnya gitu. Jadi kebintangannya ya tidak sesuai dengan pamornya dia, begitu loh. Dengan kemampuannya dia sebagai atlet gitu. Nama boleh besar tapi ternyata dia belum apa-apa. Gitu. Nah, ini yang sangat berbahaya gitu. Apalagi kalau dia kemudian sudah hebat, kemudian memang pantas untuk dimunculkan sebagai bintang, kemudian dia lupa diri. Ini juga sangat berbahaya buat atlet. Sebenarnya sih bisa ya, kalau misalnya memang itu kemudian terjadi, bisa gitu. Karena tetap kan ada apa namanya, ada pihak yang sebenarnya mengawasi, begitu ya. Selain internal dari lingkungan terdekatnya ya. Kalau misalnya pemain ya berarti dia punya pelatih, dia punya psikiater ya, dia punya pengurus di federasi gitu. Mereka yang bertugas untuk mengingatkan itu ya. Sementara dari luar ya media juga punya peran ya. Artinya ketika ada sosok yang dianggap ini kok baru begini aja sudah petentang-petenteng gitu, padahal dia belum apa-apa gitu ya kan, merasa sudah besar gitu ya karena namanya sudah disebut di mana-mana ya kan, video-videonya juga tersebar di mana-mana, padahal dia belum apa-apa ya, mendapat puja-puji yang begitu ya selangit lah gitu kan. Nah itu media juga punya peran ya, artinya ketika sosok ini kemudian tidak mampu menunjukkan kapasitasnya dengan apa yang muncul di media atau di media sosial, ya tugas media mengingatkan sosok tersebut gitu loh. Maka tadi saya bilang, media itu bisa mengangkat, bisa juga menjatuhkan, begitu. Itu memang sulit ya, karena kembali lagi kepada medianya masing-masing. Mereka masing punya sudut pandangnya masing-masing ya terhadap seseorang yang dianggap bintang begitu. Tapi kalau buat yang paham ya, buat yang mengerti bagaimana kemudian kita memunculkan sosok yang memang pantas, yaitu tadi perlu kajian yang mendalam, gitu. Tidak serta-merta kemudian memunculkan sosok yang sebenarnya ini masih hijau tapi sudah diangkat-angkat gitu. Ini akan sangat berbahaya bagi si atlet. Makanya kalau masih ada media-media yang kemudian tanpa filter, tanpa analisis yang dalam ya, tanpa data-data yang pendukung yang kuat, kemudian lebih pada ngelihat kulitnya aja, ya kita juga nggak bisa melarang itu gitu. Kembali kepada si atlet tersebut sebenarnya, kepada sosok pemain tersebut, mampu atau tidak dia membawa dirinya sebagai seorang atlet profesional, walaupun sudah disanjung-sanjung ya, tapi dia tetap tidak lupa diri gitu. Dia merasa bahwa ya dia harus tetap low profile, dia harus tetap profesional begitu kan, tetap harus meningkatkan dia punya kemampuan begitu. Supaya apa? Supaya jika suatu saat ya, kita kan nggak tahu nih, banyak yang nulis dengan berbagai macam gaya gitu ya, yang secara tidak sadar kemudian berpengaruh kepada sosok tersebut. Tapi kalau dia tetap low profile, kemudian dia juga tetap bersikap profesionalisme, saya pikir setinggi apapun dia disanjung ya, dia tidak akan goyah, dia tidak akan lupa diri. Setahu saya sih ada ya, di dalam setiap
federasi ya, ketika misalnya tim nasionalnya akan bermain ya, itu pasti ada psikiater yang selalu mendampingi gitu ya. Dan psikiater ini menurut saya memiliki peran yang sangat penting ya untuk selalu mengingatkan pemain. Ya, bukan saja bagaimana pemain ini harus bersikap ya, tapi juga memberikan satu masukan, satu dorongan bahwa mereka berada dalam satu kesatuan ya. Ketika satu sosok bermasalah, ini akan memberikan pengaruh yang besar kepada kelompok ini begitu ya. Tapi sebaliknya, ketika ada satu yang kemudian memiliki nilai-nilai positif, ini juga akan berpengaruh di kelompok tersebut secara keseluruhan gitu. Karena apa? Ya sepak bola ada permainan tim ya. Kerjasama tim sangat dibutuhkan. Artinya tidak bisa secara individu. Ini pentingnya psikiater menurut saya dalam sebuah tim nasional yang yang di situ berisikan pemain-pemain dengan berbagai karakter, pemain-pemain yang memiliki perbedaan dalam sikap dan tingkah laku ya. Kan ini harus disamakan, persepsinya harus disamakan bahwa ini adalah membawa nama negara misalnya seperti itu. Jadi federasi punya peran penting juga untuk mengingatkan itu. Supaya apa? Supaya para pemain ini juga sadar diri gitu loh. Ya sadar diri bahwa mereka ini mengemban tugas negara, kemudian jangan bertingkah pola yang aneh-aneh, apalagi merasa sudah paling hebat gitu. Padahal ini masih dalam situasi di mana Indonesia mencoba untuk mengangkat performa tim nasionalnya. Di klub belum sampai. Saya melihat kalau di klub-klub Indonesia ya belum ada, ya baru sebatas tim nasional. Saya tidak tahu kalau misalnya klub-klub yang mungkin secara finansial lebih bagus gitu ya, sudah menyiapkan psikiater juga ya, psikolog juga, saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat secara umum ya masih banyak ya klub-klub di Indonesia yang belum melibatkan psikolog untuk para pemain mereka. Klub juga punya tugas ya, punya tanggung jawab juga untuk mengingatkan para pemainnya gitu. Karena pemain-pemain ini kan milik klub, bukan miliknya PSSI. PSSI nggak punya pemain, yang punya pemain itu klub. Di klub itulah seharusnya mereka dididik, dibina bagaimana menghargai dan menjunjung tinggi sebuah profesionalisme. Ada ekspektasi tinggi, ada harapan yang tinggi dari masyarakat, tapi kemudian sebenarnya mereka sadar nih sulit untuk diwujudkan gitu karena kemampuan mereka belum sampai pada tahap itu. Ya ini yang menurut saya kemudian mengganggu mentalitas para pemain yang akhirnya apa? Yang akhirnya ya bisa saja terganggu secara teknis dalam sebuah pertandingan. Misalnya passingnya salah, kemudian mainnya grogi, ya kan? Nggak fokus. Ya itu salah satunya karena tekanan-tekanan yang mungkin saja mereka dapatkan dari supporter. Terkadang memang begini, ekspektasi masyarakat ya terhadap tim sepak bola Indonesia, tim nasional Indonesia itu memang sangat tinggi. Kenapa? Pertama, Indonesia ini sudah lama tidak pernah juara, tidak pernah memberikan prestasi ya. Kita untuk juara SEA Games saja nunggu 32 tahun ya baru bisa meraih juara gitu. Kenapa masyarakat atau fans sepak bola itu begitu tinggi ekspektasinya? Ya salah satu penyebabnya mungkin ya menurut saya adalah karena mereka sudah sering dicekoki ya, sudah sering melihat aksi-aksi tim-tim sepak bola dunia ya. Jadi pikiran mereka tuh kemudian merasa Indonesia harus seperti ini begitu. Padahal sepak bola Indonesia baru dalam taraf membangun ya, mencoba untuk menaikkan levelnya supaya bisa bersaing dengan tim-tim dunia lainnya kan begitu. Nah kadang-kadang masyarakat nggak sabar gitu, melihat penampilan tim menurut mereka ini sudah begitu bagus gitu, wah ini bisa juara nih, tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Ketika bertanding misalnya katakanlah di final ternyata gagal, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, akhirnya kecewa. Nah ini memang secara tidak langsung juga memberikan beban mental kepada para pemain karena ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi, padahal para pemain atau tim yang ini sebenarnya belum cukup bisa untuk bisa meraih juara. Ya, hadirnya pemain naturalisasi sebenarnya harus jujur kita akui itu mengangkat performa dari tim nasional Indonesia, baik di level kelompok umur maupun di senior
Ini tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena pemain-pemain naturalisasi yang ada di tim nasional Indonesia, mereka bermain di Liga Eropa, ya sebut saja kan kebanyakan Belanda nih, yang secara secara kualitas kompetisinya itu sudah tertata dengan baik, ya. Kompetisinya sudah sangat profesional. Berbeda dengan Indonesia yang harus kita akui bahwa kompetisi liga di Indonesia ini masih belum sepenuhnya bagus gitu ya. Secara kualitas kita masih belum ada apa-apanya gitu. Jadi kalau kemudian pemain-pemain naturalisasi ini masuk ya, bergabung dengan pemain-pemain lokal, itu bisa mengangkat performa tim, mengangkat juga dan juga bisa memberikan dampak yang positif buat pemain-pemain lokal yang ada di tim itu, ya. Mau nggak mau mereka terbawa dalam arti sikap di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Teknisnya juga mereka pasti dapat gitu ya, dapat pelajaran gitu. Ada transfer ilmu yang kemudian didapat oleh pemain-pemain lokal, ya. Itu terlihat kok, gitu ya, bahwa hadirnya pemain-pemain naturalisasi memberikan dampak yang positif. Bahwa kemudian pemain-pemain muda merasa terancam ya dengan kehadiran naturalisasi, seharusnya tidak juga gitu. Seharusnya mereka tidak boleh berpikir seperti itu. Justru para pemain muda ini harus berpikir bahwa pemain-pemain naturalisasi yang ada di Indonesia itu bisa dijadikan contoh untuk bisa para pemain muda ini mengembangkan teknis dan juga kemampuannya gitu. Ya, saya pikir para pemain Indonesia harus tetap rendah diri ya, humble. Kemudian juga ya boleh menggunakan ilmu padi lah. Ya, semakin berisi bukannya semakin sombong gitu loh. Tapi semakin berisi semakin merunduk gitu. Ini sangat penting gitu buat pemain supaya mereka kemudian tidak merasa dirinya sudah super, sudah hebat gitu. Harus disadari bahwa ada yang lebih hebat dari dia gitu ya. Jadi kalau kemudian ada pemain kita yang baru pada level Asia Tenggara saja ya, atau belum menghasilkan prestasi apa-apa tapi sudah jumawa ya, sudah sombong, saya pikir ini akan menjadi bumerang buat dia. Jadi akan lebih bagus bagaimana kemudian mereka menyikapi setiap situasi ya, walaupun mereka sudah merasa jadi pujaan masyarakat tapi tetap humble ya, tetap tidak kemudian merasa hebat gitu ya. Tidak merasa kemudian dialah yang selalu menjadi tumpuan gitu. Dialah bintangnya, yang lainnya biasa-biasa aja gitu. Nggak boleh begitu juga ya. Jadi saya pikir kesadaran diri dan ya profesionalisme yang ada di dalam diri para pemain itu yang harus ditanamkan.